Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengaku gelisah karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang ditengarai melalui proses pelanggaran etik berat tetap diloloskan. Bacapres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengaku kegelisahannya itu muncul usai membaca putusan Majelis Kehormatan MK (MK) terkait pelanggaran etik Hakim MK. Saya mencermati kembali kata demi kata, kalimat demi kalimat dari putusan itu yang menjadi pertimbangan dan dasar Majelis Kehormatan MK, ucap Ganjar melalui video yang diunggah dari akun Twitter @Ganjar Pranowo pada Sabtu, 11 November 2023. Dari situ saya semakin gelisah dan terusik. Mengapa sebuah keputusan dari sebuah proses dengan pelanggaran etik berat dapat begitu saja lolos, sambungnya. Ia juga mempertanyakan mengapa putusan dari pihak yang terbukti melanggar etik masih akan dijadikan rujukan. Mengapa keputusan dengan masalah etik di mana etik menjadi landasan dari hukum masih dijadikan rujukan dalam kita bernegara, tuturnya. Ia juga menyebut rakyat sulit memahami hukum saat ini yang ia sebut tampak menyilaukan. Mengapa hukum tampak begitu menyilaukan hingga menyakitkan mata, sehingga kita rakyat sulit sekali memahami cahayanya, ujarnya. Gubernur Jawa Tengah periode 2013 hingga 2018 dan 2018 hingga 2023 itu bahkan menyebut ada pihak yang ingin menghancurkan demokrasi dan keadilan di Indonesia. Saya berbicara sebagai bagian dari warga, sebagai bagian dari rakyat yang ikut gelisah melihat demokrasi dan keadilan yang sedang mau dihancurkan, tegasnya. Ia juga menyatakan bahwa putusan MK membuktikan bahwa MK sebagai lembaga konstitusi tertinggi RI masih menjunjung demokrasi. MK telah menyampaikan keputusannya, MK telah membuktikan bahwa lembaga tertinggi konstitusi Republik ini masih menjunjung tinggi ruh demokrasi, jelasnya. Ganjar berharap, masa depan Indonesia dapat dibangun berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa tanpa tendensi apapun yang mencederai demokrasi dan keadilan. Ia juga menyebut bahwa generasi yang ada saat ini memiliki tanggung jawab sejarah. Ganjar juga mengajak publik untuk tidak diam. Diam bukan sebuah pilihan, tegasnya. Mimpi yang dimimpikan sendirian hanya akan menjadi mimpi, tapi mimpi yang diimpikan bersama adalah kenyataan, pungkasnya. Hakim terlapor sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi terbukti tidak menjalankan fungsi kepemimpinan judicial leadership secara optimal. Saya tercenung memantau perkembangan akhir-akhir ini tentang kondisi politik setelah putusan MK. Saya mencoba diam sejenak. Saya merenungkan bangsa ini ke depan. Saya mencermati kembali kata demi kata, kalimat demi kalimat dari putusan itu yang menjadi pertimbangan dan dasar Majelis Kehormatan MK. Dari situ saya semakin gelisah dan terusik. Mengapa sebuah keputusan dari sebuah proses dengan pelanggaran etik berat dapat begitu saja lolos? Apa ada bentuk pertanggungjawabannya kepada rakyat secara hukum? Mengapa keputusan dengan masalah etik, di mana etik menjadi landasan dari hukum, masih dijadikan rujukan dalam kita bernegara? Mengapa hukum tampak begitu menyilaukan hingga menyakitkan mata, sehingga kita, rakyat, sulit sekali memahami cahayanya? Saya berbicara sebagai bagian dari warga, sebagai bagian dari rakyat yang ikut gelisah melihat demokrasi dan keadilan yang sedang mau dihancurkan. Majelis Kehormatan MK telah menyampaikan keputusannya. Majelis Kehormatan MK telah membuktikan bahwa lembaga tertinggi konstitusi Republik ini masih menjunjung tinggi ruh demokrasi. Indonesia kita masih sangat panjang perjalanannya. Saya berharap masa depan Indonesia dapat dibangun dengan fondasi yang berdasar nilai-nilai luhur bangsa, tanpa tendensi apapun yang mencederai demokrasi dan keadilan. Kita, generasi yang ada saat ini, punya tanggung jawab sejarah. Apakah kita akan mengorbankan sejarah panjang Indonesia ke depan? Jawaban saya, tidak. Kita akan memastikan sejarah yang terang, memastikan demokrasi dan keadilan sampai selamanya. Diam bukan sebuah pilihan,
Mimpi yang diimpikan sendirian hanya akan menjadi mimpi. Mimpi yang diimpikan bersama adalah kenyataan. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.